Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rivo Ferdiansyah. Inilah titik temu update. Di balik berita ada cerita. Tragedi di tempat kerja adalah sesuatu yang tak terduga dan sangat mengguncang. Selain meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, hal ini juga berdampak besar pada rekan kerja perusahaan secara keseluruhan. Di episode ini, titik temu update akan mendalami dari berbagai aspek peristiwa tersebut. Nah, kali ini kita sudah berada di Dinas DPMPTSP, yaitu Dinas Perizinan. Nanti kita langsung saja wawancara dengan Kepala Dinasnya, bagaimana PT Multidaya Putra Sejahtera secara kelengkapan perizinannya. Hari ini kita langsung di kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, yaitu Dinas Perizinan di Kabupaten Karawang. 2 Juli 2024 kemarin ada tragedi di Rengas Dengklok, yaitu PT Multidaya Putra Sejahtera, yang mengakibatkan 4 pekerja meninggal dunia saat bekerja. Maka kali ini tim titik temu update akan langsung wawancara dengan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Karawang. Langsung saja ke Pak Kepala Dinas, yaitu Pak Wawan Setiawan. Pak Wawan, siap. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Pak, langsung aja, Pak. 2 Juli kemarin itu ada peristiwa di Rengas Dengklok, Pak, ya. PT MPS, Pak, yang mengakibatkan ada kecelakaan pekerja hingga 4 meninggal dunia ya kemarin ya. Nah, kita kesini mempertanyakan bahwa kelengkapan izin PT tersebut, Pak. Bagaimana, Pak, kelengkapan izin tersebut, Pak? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari DPMPTSP yang notabene mungkin bergerak di pelayanan perizinan. Pertama-tama mungkin mengucapkan turut prihatin dan berduka cita atas terjadinya musibah tersebut. Nah, dari sana, dari informasi dan media yang kami juga melihat dan baca, kami segera mengumpulkan mungkin ya, kembali membuka-buka arsip di dalam sistem, karena memang saat ini di perizinan ini sudah menggunakan sistem online. Jadi semuanya bisa cepat terdeteksi, tidak seperti dulu kan, begitu ada kejadian ini berkas tahun berapa dan lain sebagainya. Jadi kami sudah siap dengan apa yang nanti mungkin rekan-rekan pertanyakan lah atau klarifikasi. Betul. Jadi betul, kaitan dengan PT Multidaya Putra Sejahtera ini, menurut data perizinan yang ada di kami ini, mereka sudah memiliki perizinan yang disesuaikan dengan aturan-aturan dalam sistem OSS sekarang, ya. Nah, di mana dia sudah memiliki kaitan dengan NIB atau nomor induk berusaha, di mana tercatat di kami ini mereka sudah mempunyai di tahun 2021 ya dari NIB, kemudian juga diperbaharui karena mungkin sifatnya ada pengembangan ya jenis-jenis kegiatan atau produksi mereka, sehingga mereka memperbaharui NIB yang 2021 itu dilengkapi atau sesuai dengan pengembangan kegiatan usahanya ini di 12 Oktober 2023. Oh, 12 Oktober 2023 itu pembaruan ya? Ya, pembaruan. Jadi dalam arti kataan mereka di awal mereka berproduksi itu sudah lapor ke kami ya, sudah menguruskan perizinannya. Itu tahun 2021, tapi dengan seiringnya perjalanan waktu mungkin mereka ada temuan baru atau mungkin ya formula baru dan lain sebagainya. Nah, ini
update lagi di tahun 2023. Mohon maaf bentar Pak, saya potong. Tahun 2021 itu perizinannya apa Pak? Maksudnya? Sama, ini kita bicara dulu di izin awal. Jadi dalam arti kata si iya. NIB itu setiap perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan, nah itu harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Oke. Jadi mereka di tahapan awal itu ya? Tahapan awal. Nah, jadi di 2021 kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa di dalam perjalanannya mungkin ya selama 2 tahun itu mereka menemukan formula baru atau misalnya tadi ya mix dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka memperbarui beberapa item ini di 2023. Jadi secara aturan mereka sudah memenuhi kaitan dengan klausul atau NIB tersebut. Lanjut. Tapi kan ternyata kaitan perizinan ini tidak saja hanya NIB kan, gitu kan, tentu ditindaklanjuti dengan perizinan berikutnya. Nah, sesuai dengan data yang ada di OSS atau sistem perizinan ini, mereka kaitan ke kita ini kembali ke PTSP ini mengurus sertifikat standar ya, kaitan dengan pengujiannya. Itu sama di sini tercatat 12 Mei 2023. 12 Mei ya, 2023. Ya, sama ya 2023. Nah, adapun kaitan dengan izin-izin teknis yang lainnya sepemahaman saya gitu kan, ya itu tadi mereka harus melengkapi kaitan dengan dokumen lingkungannya gitu kan. Nah, di sana gitu kan mereka tentu bercerita kaitan dengan tadi rumusan-rumusan atau formula-formula yang yang menjadi akhirnya produk pupuk tersebut. Jadi lebih jelas atau detailnya itu tadi kita bisa lihat di dokumen lingkungan. Jadi kami di PTSP ini hanya memproses 2 macam itu aja. Ya. NIB dan sertifikasi standar. Bahwa berarti memang si produk itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam sistem OSS tersebut. Berarti selanjutnya itu izin ada di dinas lain gitu Pak? Iya, karena ini misalnya tadi ya karena ini berhubungan dengan lingkungan, obat-obatan, teknis dan lain sebagainya ya, itu nanti mungkin dari juga LH dengan dokumen lingkungan si pabriknya ya, kemudian kaitan ini mungkin dari dinas pertanian ya, yang dinas teknis ya, Disperindak. Enggak gini Pak, bahwa satu global perizinan itu ada di sini, enggak gitu ya? Enggak. Tadi saya sampaikan bahwa di kami hanya 2 itu tadi. Hanya ada 2 gitu kan, yang lainnya ya kayak tadi kan misalnya UKL kan bukan ke wilayah. Bukan kami gitu kan. Gitu kan. Kemudian tadi misalnya IMB atau PBG gitu kan nanti di dinas PUPR. Kalau PBG memang mungkin sekarang sudah satu sistem ya dengan kita, tapi ini kita perhitungan, saya juga dapat informasi bahwa mereka itu sebetulnya nyewa gudang gitu ya, dulu pabrik yang memang sudah bangkrut lah sudah gitu kan, dulu tuh informasinya pabrik. Berarti status itu nyewa Pak ya? Kalau data yang ada di kita berdasarkan informasi di lapangan itu sewa mereka gitu. Nah Pak, biasanya gini Pak, ketika sudah memiliki 2 izin ini yang ada di DPM PTSP ini, akan menjadi pintu masuk izin lain kan ya, contoh di dinas-dinas lain yang betul. Tadi Nah, artinya ketika ada salah satu dinas yang memang tidak ada izinnya, apakah tetap bisa jalan gitu Pak, bahwa sudah ada pintu masuknya inilah gitu loh? Ya tadi setahu kita bahwa kaitan semua nanti berujungnya tuh di PBG dan izin operasional. Nah, izin operasional misalnya tadi ada dari dinas pertaniannya karena mereka obat-obatannya gitu kan, apakah sudah ada uji, kalau istilah makanan ada sertifikasi halal dan lain sebagainya, itu kan memang di luar daripada perizinan-perizinan dasar yang memang diwajibkan atau dalam sistem OSS tersebut. Gitu. Artinya gini Pak, di dalam itu tidak ada bahwa gini, contoh bahwa PT ini walaupun berkaitan dengan dinas-dinas lain, PT ini sudah selesai dalam perizinan gitu. Artinya tidak ada dalam satu lingkup gitu, bahwa ini sudah izin selesainya gitu, semua izin sudah selesai gitu. Tadi tetap saja ini karena perizinan itu banyak, kayak misalnya dinas
rumah sakit misalnya kan, Iya. itu tentu yang kita hanya izin-izin dasarnya, tapi yang lebih paham dan lain sebagainya izin operasional itu dari dinas terkait. teknis, iya Oh, gitu iya, iya. kan. Kita tahu misal dokter kan, kita juga nggak punya basic istilah ilmu kedokteran Ilmu dan itu ya. Oke, berarti oke. berarti dinas kesehatan. Jadi yang kami layani, yang kami keluarkan dalam perizinan ini, apalagi dengan era tadi ya cipta Digital kerja digital ini tentu lebih singkat, lebih cepat. Nah, tadi sampaikan juga kaitan dengan PT Multidaya Putra Sejahtera ini. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sistem OSS itu berbasis resiko, di mana ada 4 ya, rendah, menengah rendah, kemudian menengah tinggi dan tinggi. Nah, jadi kaitan PT Multidaya Putra Sejahtera ini termasuk menengah rendah. Menengah rendah. Artinya gitu, dengan yang rendah itu, jadi ketika mereka memasukkan sistem pendaftaran kaitan NIB dan lainnya, dan lainnya ini terbit otomatis. Oh, Gitu kan, karena kita juga ada semacam UKM gitu kan, perusahaan-perusahaan kecil yang notabene kategorinya ya, itu kategorinya. kategori. Jadi kita ya tadi memang si sistem tuh langsung keluar karena tanpa sistem itu ya. tanpa ada verifikasi lapangan dan lain sebagainya. iya. Nah, nanti mereka mungkin tadi ngurus SNI dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi salah satu persyaratan. Oke. Tapi ketika ada terjadi suatu apa-apa, ya tadi dalam hal ini mungkin dinas teknis yang lebih paham ya kaitan dengan tadi mungkin pupuk atau misalnya tadi ada klinik dan rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Nah, oke Pak, kan dinas DPM PTSP itu hanya 2 izin tadi ya? Ya, khusus kasus ini gitu. Nah, ini kan perusahaan ini telah bisa lalai atau apalah ya, nanti pihak kepolisian yang akan mengungkap itu. Nah, mungkin tadi ya kaitan tindak ini kan pidana. sudah terjadi kecelakaan Bapak. Terus bagaimana Pak? Artinya bahwa sikap dinas ini perizinan dalam atau memberi rekomendasi atau seperti apa dengan kejadian tersebut gitu? Setahu saya gitu ya, ketika memang ada terjadi permasalahan, ketika tadi si perizinannya ini misalnya mengganggu atau itu marka jalan atau misalnya DMJ dan lain sebagainya, itu mungkin nanti yang teknisnya PUPR gitu kan, tapi tentu dibantu oleh penegak perdanya Pol PP gitu. Nah, kayak sekarang kita ini tentu yang lebih reaktif dan lebih paham. Oh, ini campurannya misalnya gitu kan, segala macam mungkin antara dinas dinas kesehatan gitu kan. Tapi karena dia tidak punya hak eksekutor, mungkin nanti koordinasi dengan pihak Satpol PP, penegak perda. Dan kalau memang melanggarnya ini adalah melanggar perda ya. Tapi ketika pidana ya tadi itu mungkin ya dari pihak kepolisian, betul. Nah, gitu. Pak, oke Pak. Selanjutnya gini Pak, ada nggak Pak bahwa DPM PTSP itu ketika melakukan izin ini, walaupun sistemnya online, ada nggak sih yang melakukan pengecekan secara langsung ketika sedang mau izin ya, dan sesudah izin melakukan pengecekan secara berkala gitu? Ada ya, dalam arti kata tadi misalnya ada perorangan atau misalnya badan usaha yang bikin gudang, misalnya gitu kan. Nah, ini gudang peruntukannya apa? Misalnya tadi jasa nyewa dan lain sebagainya, itu nanti biasanya dari dinas Perinda gitu kan, koordinasi dengan kita. Ini ada pengajuan nih gudang misalnya sekian. Koordinasi Nah enggak, mereka nanti turun kan ke lapangan verifikasi. Oh betul, gudang peruntukannya apa? Misal buat sembako dan lain sebagainya. Nanti ada berita acaranya. Nanti itu diupload itu kan ke dalam sistem, baru masuk saya, oh iya betul, itu sudah hasil checking lapangan. Nah, kembali kepada PT Multidaya Putra Sejahtera ini, kebetulan gitu kan memang tidak diwajibkan karena si resikonya spesifikasi mereka itu menengah rendah. Itu tadi ya. Jadi begitu mereka memasukkan PT Multidaya bergerak dalam bidang ini, biasanya kayak modal itu kita sampai 5 miliar ya. Ini ya sampai 5 miliar. Nah, itu otomatis keluar sendiri, saking tadi ya si sistem itu mempercepat kaitan dengan perizinan dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang kita juga ya nggak tahu ya, kalau kata kita mah modal 5 miliar udah
besar ya, tapi itu termasuk UMKM dan itu otomatis terbit sendiri gitu ya, tanpa kita ya istilah tanpa kita klik gitu kan, tanpa itu mereka dengan sistem itu mereka keluar sendiri. Oke Pak, tadi kan melakukan pengecekan Pak ya. Nah terus hasilnya apa Pak pengecekan itu Pak selama ini? Ya tadi dengan ya saya percayakan dengan tim yang lapangan. Tim lapangan. Selama tim itu sudah ada berkas berita acara, misal tadi yang sering itu berkas bicara klinik misal tuh, kemudian rumah sakit ya, gudang dan lain sebagainya, itu tentu perlu verifikasi gitu kan. Ketika udah sesuai gitu kan, ada tanda tangan dari tim, mereka biasanya cuma tadi ya 2-3 orang gitu kan, dari kita 1 orang, dari dinas teknis itu 2 orang gitu kan, paling banyak pokoknya tadilah 4-5 orang turun. Dipengetahui juga mereka yang pemiliknya gitu kan, oh betul bahwa ini untuk sembako misalnya gudang. Nah itu diupload lagi, udah. Artinya selama ini pengecekan di lapangan tidak ya sesuai lah ya? Iya gitu kan, itu pun kejadiannya biasanya di awal gitu kan, kayak bikin klinik apa sih betul nggak gitu kan, sekian kebenarannya kan ya, hanya sebatas itu aja. Tapi tidak juga hanya sebatas mengecek kebenarannya, tapi kaitan dengan teknis-teknis kayak misalnya tadi izin apotek. Tentu dari dinas kesehatan ini obat apa aja, gini segala macam kan itu. Kita hanya ya mendampingi aja, buktinya bahwa kami dari perizinan memang mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang dibangun klinik gitu. Ya, baik. Nah terus Pak ada tindakan lain nggak Pak? Ini kan sudah. Ya tadi kebetulan kan saya juga melihat ya kaitan dengan beberapa media, kemudian juga visualnya itu kebetulan ada juga dari penegak perdanya gitu kan. Nah mungkin sekarang kita tinggal nunggu aja gitu kan, biasanya mereka dipanggil dulu biasanya gitu kan, SOP-nya dipanggil gitu kan, nanti mungkin kami juga dihadirkan, tapi secara administrasi perizinan ya sesuai dengan kewenangan kabupaten mereka sudah memenuhi. Berarti tinggal nunggu aja Pak ya informasi kelanjutan seperti apa ini ya? Biasanya dalam suatu masa, misalnya tadi ketika ada kebocoran ya, karena saya pernah di sana gitu kan, itu kan bocor misalnya kan, dipanggil nanti dinas teknisnya didatangkan gitu kan, ini betul gitu kan. Oke Pak, baik kita sebagai ini saja pelengkap aja. Sekarang kendalinya sepengetahuan saya di penegak perda gitu. Baik Pak. Udah Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak ya atas informasinya. Sama-sama. Ya, terima kasih tadi sudah wawancara langsung dengan Kepala Dinas DPMP TSP Kabupaten Kerawang bahwa PT Multidaya Putra Sejahtera sudah sesuai perizinannya. Tapi kita tinggal nunggu selanjutnya seperti apa. Terima kasih.